Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Hari ini kita akan membahas tentang materi yang pertama yaitu mujahadah an-nafs atau kontrol diri, husnuzon, prasangka baik, dan ukhuwah persaudaraan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama, membacakan doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Baik anak-anak Umi semua, kita lanjutkan yang berikutnya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama menghayati dan mengamalkan materi perilaku kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Setelah menghayati, maka kita harus menguasai materi kontrol diri. Untuk apa? Untuk bisa memahami dan menerapkan perilaku kontrol diri, husnuzon, dan persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang pertama sekali kita akan bahas adalah mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Apa itu mujahadah an-nafs? Secara bahasa, mujahadah an-nafs adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti berjuang. Dapat diartikan sebagai perjuangan batinia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sementara dari segi istilah, mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Jadi, ketika orang sudah berhasil mengendalikan dirinya atau mengontrol dirinya, maka otomatis dia akan terhindar dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya, dalil yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs adalah surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib memberi pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, selain ayat Al-Quran, ada juga dalil yang berkaitan dengan mujahadah nafs, yaitu orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Namun orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya saat dia marah. Jadi dalam Islam, orang yang perkasa itu bukan orang yang kuat secara fisik. Orang yang perkasa bukan orang yang menang ketika dia berkelahi. Orang perkasa bukan dia menang dalam bergulat. Tapi dalam Islam, orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Ini adalah hal yang sangat susah anak-anak Umi semua. Jadi ketika kita marah, ketika seseorang marah, maka itulah terlihat siapa dia sebenarnya gitu. Jadi untuk melihat bagaimana karakter seseorang, maka lihatlah ketika dia marah. Kalau ada sih orang yang dia bisa dia tenang saat dia sangat marah kepada seseorang, saat dia sangat marah terhadap sesuatu, tapi dia bisa tenang gitu, bisa dia mengendalikan emosi marahnya. Tapi ada orang yang kelihatan karismatik, kelihatan berwibawa, kelihatan berpendidikan, kelihatan berilmu, tapi ketika dia marah, ketika dia tersentuh sehingga membuat dia marah, kelihatanlah karakter yang sebenarnya bahwa dia meluap-luap seperti orang yang tidak punya iman. Nah, begitu. Jadi, anak-anak Umi semua, orang yang menang dalam Islam itu dikatakan adalah orang yang bisa mengendalikan emosi marahnya. Ayo anak-anak Umi semua, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Mari kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Selanjutnya, dari ayat dan hadis tadi ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan adanya mujahadah an-nafs, kita menjadi kuat dalam Islam bukan karena mereka yang selalu menang saat bertarung, berkelahi, atau bergulat. Itulah yang seperti Mujib bilang tadi, bahwa kuat dalam Islam, perkasa dalam Islam bukan orang yang menang bertarung, bukan orang yang menang berkelahi, bukan orang yang menang bergulat, tapi dia menang ketika dia menahan
marahnya ketika dia marah gitu. Bisa dia mengontrol dirinya untuk dia tidak marah. Ketika dia marah, dia cepat-cepat istighfar, dia cepat ingat sama Allah gitu. Ketika dia sedang dalam masalah besar sehingga membuat dia marah, dia cepat-cepat ingat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah. Itulah orang yang menang dalam Islam. Yang kedua apa nak? Yang kedua pentingnya kontrol diri dalam kehidupan. Itulah kandungan ayat yang ada. Yang ketiga, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya, selalu berusaha meningkatkan kesabaran dalam ketika dia tertimpa musibah, masalah dan duka. Nah, ujian itu ada dalam bentuk musibah, ada dalam bentuk masalah, ada dalam bentuk duka, dan ada dalam bentuk kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah bagian dari musibah, bagian dari ujian yang Allah kasih. Jadi kalau ada misalkan kamu melihat anak-anak Umi semua melihat orang yang sedang diliputi kebahagiaan, tak pernah merasakan kesusahan, yang kita tahu dia terus bahagia kita bilang Allah sayang sama dia. Kenapa? Tidak pernah dikasih musibah, tidak pernah dikasih susah. Sementara ada orang yang susah terus tak pernah dikasih kebahagiaan. Nah, kadangkala Allah memberikan kepada seseorang sesuai dengan proporsinya. Jadi ada kebahagiaan yang Allah kasih kepada seseorang, itu juga bagian dari ujian. Kenapa? Bagaimana dia bisa mengendalikan kebahagiaan itu dengan rasa syukur yang besar. Ada orang yang dikasihkan kebahagiaan terus-terusan sehingga memunculkan rasa sombong di dalam hatinya. Dia sombong, aku tidak pernah dikasih susah. Anakku sehat, cantik, suamiku sayang samaku, hartaku berlimpah, ibadahku juga bagus. Sehingga membuat dia ada rasa bangga dalam dirinya. Kebanggaan itu memunculkan rasa sombong tanpa dia sadari, gitu. Nah, ada orang yang Allah kasih kebahagiaan, anak sehat, uang banyak, mobil banyak, tapi jauh dari Allah gitu. Itulah namanya istidraj. Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Tapi dia jauh dari Allah. Itulah namanya istidraj. Hati-hati dengan penyakit ini. Ada orang yang Allah kasih musibah, dia tenang, dia terima musibah itu sebagai sebuah ujian yang Allah kasih kepadanya. Dia tetap bersabar. Ada orang yang dikasih kebahagiaan terus, tapi dia tetap syukur kepada Allah. Dia justru semakin merunduk, semakin menganggap bahwa ini adalah ujian yang tetap dia jaga kepada Allah. Jadi tetap ada rasa syukur. Itulah namanya kontrol diri. Makanya kontrol diri itu penting di dalam diri kita, anakku sayang. Oke, macam-macam nafsu atau nafs itu bermacam-macam. Yang pertama ada nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Adalah nafsu yang dari hati dan akal dikendalikan oleh keinginan, syahwat, dan khayalan. Jadi, dirinya, hatinya dikendalikan oleh syahwatnya. Hatinya dikendalikan oleh akal pikirannya. Hatinya bilang, ayo sholat. Akalnya bilang, sebentar lagi. Hatinya bilang, aku pengen sholat di awal waktu. Akalnya bilang, nantilah, gantung, nanggung ini HP, main HP-nya gitu. Jadi, antara hati dengan akalnya nggak pernah nyambung. Sehingga hatinya dikendalikan oleh akalnya. Hatinya dikendalikan oleh keinginannya bermain HP. Hatinya dikendalikan oleh syahwatnya untuk tidur siang, untuk tidak mengerjakan tugas. Itu namanya nafsu amarah. Ini orang yang merugi ya. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang dari hati dan akal yang saling berkaitan dengan khayalan, syahwat, dan keinginannya. Jadi hatinya, akalnya seiringan. Akalnya bilang, yuk kita tidur, hatinya nurut, yuk kita tidur juga. Gitu. Hatinya bilang, aku kepengen kok, yuk kita ambil uang itu. Hatinya bilang juga, ayo ambil aja. Seperti itu. Jadi beriringan, berkaitan antara hati dengan akal. Ini juga adalah nafsu yang tidak baik, sehingga orang ini bisa terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Allah. Ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang dari hati dan akalnya mampu mengendalikan syahwat, keinginan, dan khayalan. Jadi ini kebalikan dari yang dua tadi. Hatinya bilang,
sholat, akalnya bilang tidur. Yuk tidur yuk. Hatinya bilang enggak, aku belum sholat dulu gitu. Jadi hatinya memenangkan khayalannya. Hatinya memenangkan syahwatnya untuk bermalas-malasan. Hatinya memenangkan syahwatnya untuk berbuat jahat. Inilah orang yang untung di dunia, untung di akhirat. Gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita saling memperbaiki diri untuk memiliki nafsu mutmainnah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa sih yang kita dapat ketika kita mempelajari mujahadah nafs ini? Kita akan memperoleh pengamalan perilaku mujahadah nafs dalam keseharian kita bagaimana? Yang pasti jelas meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan kita menjaga diri kita, mengontrol diri kita dari hal-hal yang atau memfilter hal-hal yang tidak baik ke dalam diri kita, pasti kita akan patuh dengan perintah Allah seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, serta menjauhi perbuatan tercela, itu sudah pasti. Jadi pertama sekali yang kita lakukan adalah memfilter, mengontrol diri kita dari hal-hal yang kira-kira memberikan dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Apa sih hikmahnya? Dengan kita mempelajari perilaku mujahadah nafs ini, yang pertama meningkatkan kesabaran dan dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Jadi kebutuhan hidup kita harus disesuaikan dengan kemampuan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kemampuan hanya bisa membeli tas harga 200.000, jangan dipaksakan seperti mau harus membeli tas yang harga 2 juta seperti teman kita, jangan. Kita hanya bisa pakai handphone Android yang harganya 1 juta. Sementara kawan kita punya handphone iPhone yang harganya 17 juta. Jangan kita paksakan kita harus sama dengan dia, karena kualitas ekonomi seseorang berbeda setiap orang. Jadi, belajarlah mempertimbangkan kebutuhan dengan kemampuan. Jadi, antara kebutuhan dengan kemampuan harus seiring. Ada orang yang dia tawadu, dia bisa sebenarnya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keinginannya, tapi dia tidak mau gitu. Ada orang yang tidak mampu, tapi dia harus gitu. Jadi ini dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kita harus bisa mengontrol diri kita. Apalagi meningkatkan rasa syukur. Nah, ketika Allah memberikan kebahagiaan seperti yang saya bilang tadi, ayo tambah rasa syukurmu supaya Allah tambah lagi rezeki itu. Berbagi kepada orang-orang. Kalau rezeki kita berlebih, bagi kepada orang-orang. Gitu. Mempererat tali silaturahim, terhindar dari maksiat, mengurangi rasa gelisah, iri, meningkatkan keimanan. Jadi dengan adanya mujahadah nafs dalam diri kita, mengontrol diri kita, insya Allah kita akan terhindar dari rasa iri, gelisah. Gelisah maksudnya tetangga beli kulkas baru, kok bisa dia beli kulkas baru, kok bisa, padahal dia itu kan ini, kok bisa, jangan biarin orang punya rezeki apa, itu rezeki dia gitu, nggak usah kita sibuk dengan rezeki orang, itu rezeki dia, oke? Mungkin ini saja yang pertemuan kita hari ini. Untuk materi yang pertama adalah mujahadah nafs, kita akan sambung dengan pertemuan berikutnya, husnuzon. Untuk hari ini, semoga apa yang Umi sampaikan hari ini bisa membekas di dalam diri hati anak-anak Umi, bisa menjadi pelajaran yang berharga buat anak-anak Umi semua. Mari sama-sama kita merubah diri kita dari yang jelek menjadi baik, dari yang malas sholat menjadi rajin sholat,